Sahabat SDP, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar Anda? Saya harap Anda pada kondisi yang cukup sehat. Jika sekarang ini badan kurang fit, mungkin waktunya beristirahat gitu ya. Sambil beristirahat, saya akan menemani Anda dengan beberapa info yang akan saya bagikan. Dalam beberapa minggu terakhir ini, saya mendapatkan banyak pertanyaan masuk di Quora terkait dengan kasus seputar salah jurusan. Jadi ada yang baru tahun pertama, ada yang sudah di tahun terakhir. Pertanyaannya sekarang terus mesti bagaimana? Saya mesti pindah mengikuti keinginan atau passion saya, atau saya harus meneruskan di jurusan yang sudah saya anggap salah ini. Kemudian fenomena ini terus berkembang dan timbul di benak saya, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini. Jadi bagaimana kita bisa meminimalkan, kalau mungkin menghilangkan total mungkin tidak bisa gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa meminimalkan hal ini. Sebelumnya jika Anda belum subscribe, silakan subscribe di channel ini supaya update terbaru Anda bisa dapatkan. Ya. Oke, sekarang kita ngobrol tentang masalah jurusan, begitu ya. Banyak mahasiswa yang bertemu dengan saya, kebanyakan memang rata-rata mahasiswa di bawah bimbingan saya, tetapi juga ada mahasiswa di luar bimbingan saya yang percaya begitu sehingga menceritakan apa menjadi pergumulannya. Mereka kan begini, saya merasa salah jurusan Pak. Oke, mengapa itu terjadi? Sebagian besar mengatakan bahwa karena hasil studinya jelek. Seperti itu. Saya bisa menerima logika ini gitu ya, bahwa studi yang jelek gitu ya bisa menjadi indikator salah jurusan. Tetapi bukankah studi yang jelek hasilnya bukan satu-satunya karena salah jurusan? Bisa muncul karena tidak pernah belajar misalnya, atau mungkin tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar karena bisa jadi penguasaan dirinya lemah sehingga ketika kos kemudian diajak teman-temannya, ngapain belajar, kita nonton film aja, kita nonton final sepak bola, Piala Dunia misalnya, seperti itu, sehingga tidak belajar. Nah, hal ini seringkali dijadikan alasan oleh banyak mahasiswa untuk mengatakan bahwa dia salah jurusan, padahal belum tentu karena salah jurusan nilainya jelek. Jadi maksud saya adalah logikanya bisa masuk akal, tetapi hasil studi yang jelek belum tentu terjadi karena salah jurusan. Yang kedua, mahasiswa mengatakan begini, ya bagaimana saya bisa belajar Pak, karena saya tidak merasa termotivasi. Ini menarik begitu, karena buat saya motivasi adalah dorongan yang terbesar yang dimiliki oleh seseorang untuk dia mengerjakan sesuatu. Sehingga kalau ada seorang mahasiswa mengatakan saya tidak punya motivasi untuk belajar, maka kemungkinan besar dia tidak akan pernah belajar. Kalau dia tidak pernah belajar, maka logikanya adalah hasil studinya pasti buruk, pasti jelek, tidak sesuai dengan harapannya. Seperti itu. Lalu pertanyaan kan ini, apakah ada sesuatu yang bisa memotivasi mahasiswa yang seperti ini untuk bisa punya motivasi lagi untuk belajar? Pertanyaan lagi adalah, apakah pindah jurusan itu pasti bisa mendongkrak motivasi belajar? Sebagian besar juga tidak bisa menjawab hal ini. Bukan maksud saya untuk menahan mereka di jurusan sekarang ini gitu ya, tetapi saya ingin membuat mereka itu berpikir bahwa ada banyak hal yang dipertimbangkan. Artinya jangan sekedar menyalahkan tidak punya motivasi, karena ketika tidak punya motivasi karena memang tidak mau belajar seperti itu, susah dimanapun dia berada, tetap pada kondisi dia tidak akan termotivasi untuk belajar. Masalah lain yang terjadi
tidak bisa belajar gitu ya, karena stres. Dari mana stresnya timbul? Karena misalnya mengambil kredit terlalu banyak. Harusnya 20, kemudian dia mengambil 24. 24 kalau dihitung cukup padat seharusnya gitu ya. Tetapi mengatakan saya harus segera lulus, sehingga memilih untuk mengambil SKS dalam jumlah yang cukup besar. Buat mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, tekanan di tempat kerja juga bisa membuat hal ini terjadi. Sehingga saya merasa bahwa belum tentu karena salah jurusan gitu ya, tetapi karena stres bekerja sambil kuliah. Punya pacar, apalagi gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa berpacaran di masa kuliah itu salah gitu, tetapi saya hanya merasa bahwa ada banyak hal yang harus bisa dikerjakan pacaran yang sehat selama masa kuliah, bukan pacaran yang katanya toksik begitu ya. Tetapi bagaimana punya relasi yang sehat dan bisa saling mendukung, saling menguatkan. Hal lain, stres bisa timbul karena ada masalah dengan orang tua misalnya, harus diselesaikan. Ada masalah dengan keuangan, harus dipikirkan apa solusinya. Terakhir, biasanya muncul dari para aktivis. Apa? Karena terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak berorganisasi, terlalu banyak ngurusin kepanitiaan. Saya tidak pernah menyalahkan mahasiswa untuk tidak beraktivitas di kegiatan mahasiswa, tetapi terlalu banyak juga tidak sehat. Fenomena lain yang menarik adalah melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Maksudnya iri dengan teman di jurusan lain. Dengan pemikiran begini, teman saya satu kos ini dia jarang belajar, lebih sering nonton film, lebih sering nonton TV, main game online, pergi dan sebagainya, tapi tidak ada masalah dengan IP-nya, tidak ada masalah dengan hasil belajarnya. Kayaknya saya salah jurusan, lebih baik saya masuk jurusan yang dia masuki, seperti itu. Rasa iri ini bisa memotivasi seseorang untuk berpikir bahwa dia sedang salah jurusan. Pertanyaannya adalah, benarkah dia salah jurusan atau karena hal yang lain? Nah, fenomena rumput tetangga yang lebih hijau ini juga sudah mengganggu banyak mahasiswa. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa jurusan yang dia tekuni saat ini tidak tepat gara-gara itu. Saya merasa bahwa ini harus dibereskan. Kenapa? Karena sebenarnya setiap ilmu itu punya tantangan tersendiri. Tidak bisa mengatakan ini lebih mudah, ini lebih susah dan sebagainya. Itu yang harus kita pahami bersama. Ada yang mengatakan bahwa saya merasa salah jurusan karena saya tidak bisa menikmati kehidupan sosial di dalam jurusan yang sekarang ini saya sedang tekuni. Pertanyaannya adalah, apakah dia tidak punya teman? Apakah mahasiswa seperti ini tidak bergaul dengan temannya? Datang kuliah, pulang ke kos. Hanya 1 jam 2 jam jeda dia pulang. Nanti waktunya kuliah dia datang lagi. Selesai kuliah langsung pulang lagi, seperti itu. Atau berada pada sebuah lingkungan yang mengutamakan penampilan dan tidak bisa mengimbangi. Misalnya begini, teman-teman di jurusannya itu suka mengikuti mode tren baju yang paling hit terakhir gitu, dan dia tidak punya uang untuk membeli dan mengikuti tren seperti itu, sehingga mulai disisihkan oleh teman-temannya. Menurut saya memang lingkungan yang toksik mesti dihindari, tetapi itu bukan berarti bahwa Anda sedang salah jurusan. Saya yakin bahwa tidak semua mahasiswa dalam jurusan yang sama punya pemikiran yang seperti itu, bahwa mahasiswa masih trendy, mahasiswa masih mengikuti tren mode yang terbaru. Tidak seperti itu. Alasan yang agak akademik begitu ya, mengatakan begini, saya tidak bisa menikmati suasana akademik di jurusan saya. Wah, ini satu yang cukup menarik buat saya. Tetapi setelah digali lebih jauh lagi, ternyata suasana akademik yang diharapkan adalah suasana akademik seperti di SMP atau di SMA.
dalam dunia perkuliahan dosen hanya mengarahkan gitu ya, tidak membimbing secara detail gitu ya. Banyak dosen hanya bersikap sebagai seorang supervisor, pembimbing yang mengarahkan. Nah, perbedaan selera dalam mengajar ini, perbedaan ekspektasi, pengharapan terkait dengan dosen yang bisa mengajar seperti guru di SMA membuat dia tidak bisa menikmati suasana akademiknya. Kemudian menyalahkan kondisinya, kalau gitu saya salah jurusan. Belum tentu. Jadi disitulah Anda seharusnya belajar menyesuaikan diri dengan suasana perkuliahan, karena itu adalah suasana normal dari dunia perkuliahan. Hal lain ada yang mengatakan tidak bisa menikmati suasana akademik karena terlalu banyak tugas kuliah. Saya memang menyadari ada tugas-tugas kuliah yang cukup banyak, tetapi pertama itu melatih seseorang untuk mengatur waktu. Yang kedua, kalau Anda ambil SKS cukup besar, wajar kan kalau tugasnya juga banyak, karena itu berhubungan dengan tanggung jawab. Mengambil SKS yang jumlahnya cukup besar berarti belajar juga lebih banyak, mengerjakan tugas lebih banyak, kuliah lebih banyak, dan sebagainya. Mungkin belum terbiasa sehingga perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Lalu solusinya bagaimana supaya tidak salah jurusan, begitu ya? Yang pasti ada cukup banyak kasus mahasiswa salah jurusan terjadi karena kuliahnya ikut teman. Jadi pada waktu lulus SMA tidak pernah merasa punya pilihan yang pasti, kemudian merasa teman baiknya ikut masuk di jurusan ini tertentu dan udah ngikut aja sama dia begitu. Nah, ini juga bukan solusi yang tepat. Kemudian saya setuju berbicara dengan keluarga, dengan orang tua khususnya bisa memberikan pertimbangan. Tetapi yang penting adalah kemampuan Anda di mana, minat Anda di mana gitu. Dalam dunia pekerjaan kira-kira seperti apa yang Anda inginkan, dan itu harus temukan. Terkait dengan minat dan kemampuan ini, sebenarnya lulus dari SMA Anda punya pilihan masuk ke jalur vokasi, program diploma 4 misalnya, yang setara dengan S1, atau masuk di S1 yang jalur akademik. Masalah jalur vokasi, jalur akademik, saya punya videonya, jadi silahkan ditonton sendiri, ada linknya gitu ya. Itu semoga bisa menolong. Saya yakin bahwa fenomena salah jurusan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ada di negara lain, bahkan di negara maju. Saya memang belum pernah secara khusus mencari tahu kasus yang ada di Finlandia. Tetapi saya mau sampaikan bagaimana cara orang di sini, sistem pendidikan di Finlandia meminimalkan salah jurusan. Jadi di Finlandia sejak SMP kelas 1 gitu ya. Jadi sejak kelas 7 guru BK itu punya waktu 45 menit per minggu. 40 menit satu jam pelajaran gitu ya, bersama dengan anak siswa kelas 7. Mereka membahas topik seputar pengenalan diri, masa depan, hubungan sosial dengan orang lain, membahas dikotomi SMK SMA, kemungkinan pekerjaan terkaitnya seperti apa, bakat ilmiah bagaimana, dan itu yang dikerjakan. Bahkan guru BK memanggil satu persatu anak kelas 9 untuk berbicara dengan dia gitu ya, terkait dengan pilihan SMA-nya mau kemana, atau mau masuk ke SMK misalnya. Jadi dioptimalkan dengan baik posisi guru BK di Finlandia. Ini yang sangat menarik menurut saya. Nah, di Indonesia sebaliknya, guru BK tidak diberikan porsi yang seharusnya. Bahkan saya cenderung sedih melihat fenomena guru BK di Indonesia. Kenapa? Karena guru BK di Indonesia diasosiasikan dengan siswa yang bermasalah, suka bolos, melakukan hal-hal yang tidak sopan, menyontek, mencuri, dan sebagainya. Padahal
guru BK seharusnya punya peran yang cukup besar untuk menolong siswa untuk bisa menemukan apa yang perlu dilakukan untuk masa depannya. Jadi saya berharap melalui video ini sekolah-sekolah bisa mulai mengoptimalkan mengoptimalkan potensi guru BK, sehingga guru BK bukan sekedar guru pelengkap yang ada di sekolah, guru yang mohon maaf ada karena diharuskan ada tapi tidak diberikan porsi yang seharusnya. Saya sangat berharap melalui video ini sekolah-sekolah mengoptimalkan guru BK untuk menolong siswa-siswa di SMP, mulai SMP khususnya, untuk bisa memilih nanti masuk di SMK atau SMA. Bagi yang guru BK di SMK atau di SMA bisa menolong siswa untuk bisa memilih dengan lebih baik masuk di jurusan kuliah yang seperti apa, supaya kita bisa meminimalkan kasus salah jurusan yang ada di Indonesia. Saya kira itu hari ini topik yang bisa saya bagikan. Kita jumpa lagi lain kali ya. Sampai jumpa.